I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan video presentasi ini dengan baik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Bakhtiar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Dielira Putri selaku moderator dari kelompok 12. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Selvi Sukardi, Andi Zahra Reski, dan Siti Nurhafidah binti Hairuddin. Adapun judul materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Langsung saja, materi pertama akan dibawakan oleh Siti Nurhafidah, materi kedua akan dibawakan oleh Andi Zahra Rizky, dan materi ketiga akan dibawakan oleh Selvi Sukardi. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan hukum mengatur hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Di samping mengatur hubungan manusia antar negara dengan warga negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada 2 pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat. Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar individu yang menyangkut kepentingan pribadi. Contohnya masalah jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua, hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan organ negara, hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan hukum. Contohnya perampokan, penembakan, pembunuhan, serta tindakan kriminal lainnya. Gustav Rothbard dalam Studi Nomor Tokusumo 1986-130 menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di mata masyarakat. Yang kedua, kemanfaatan. Para aparat penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Pada hakikatnya, perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenangnya. Adanya kepastian hukum dapat memungkinkan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah, maka akan dihukum. Namun jika tidak, maka dinyatakan tidak bersalah. Lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagai mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan lembaga penasehat atau memberi kebantuan hukum. A. Kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepolisian berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Penyidik dapat melakukan tindak penangkapan. B. Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jaksa, penuntut umum, berwenang antara lain untuk A. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan.
B. Membuat surat dakwaan yang berlaku. Lalu C. Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Lembaga peradilan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu yang pertama peradilan umum, yaitu terbagi menjadi pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tingkat kasasi, dan penasihat hukum. Lalu peradilan tata usaha, peradilan militer, dan peradilan agama. Materi selanjutnya yaitu D. Membangun argumen dinamika dan tantangan penegak hukum yang berkeadilan Indonesia. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, yang belum baik dan terpuji. Terbukti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan sara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat yang belum baik dan terpuji, atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan. Pasalnya, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memperlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum dapat terwujud dalam proses pelaksanaan atau penegak hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegak hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dan dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dari kewajibannya. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat negara Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kita melangkah ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nurul Ain Natasha, perwakilan dari kelompok 13. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa faktor penghambat yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Amalia Hamid, perwakilan dari kelompok 14. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 12. Baik, adapun pertanyaan saya yaitu langkah apa saja yang dapat dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah tindakan main hakim sendiri?
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutia Sudira Zahrain, perwakilan dari kelompok 15, ingin bertanya kepada kelompok 12. Langsung saja, dalam isi pembahasan yang telah disampaikan oleh kelompok 12 tadi, ada membahas mengenai urgensi penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apakah setiap orang wajib dan berhak mendapatkan bantuan hukum demi pembelaan atas dirinya, dan seorang penasehat hukum atau kuasa hukum berhak membantu kliennya? Dalam hal ini, apakah seseorang yang jelas-jelas melakukan perkara hukum atau pelanggaran hukum masih berhak mendapat bantuan hukum dan juga pembelaan dari seorang kuasa hukum? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13, di mana pertanyaannya yaitu, apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan bagaimana mengatasinya? Jawaban kami yaitu, keterpurukan penegak hukum di Indonesia terletak pada faktor integritas aparat penegak hukum, aturan hukum yang tidak responsif, serta tidak diaplikasikannya nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai kemanusiaan, nilai musyawarah untuk mufakat, dan nilai keadilan dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muafida, perwakilan dari kelompok 12. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11. Adapun pertanyaannya itu, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan aparat penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kegiatan main hakim sendiri. Yang pertamanya itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya hukum untuk dipatuhi. Kedua, menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan bukanlah salah satunya cara untuk menegakkan hukum. Yang ketiga, menambah kepercayaan masyarakat kepada aparat penegakan hukum untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Dan yang terakhir, melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa aparat penegakan hukum dapat dipercaya untuk bekerja sama untuk menindak tindakan yang dianggap meresahkan masyarakat. Sekian daripada saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 15, yaitu, apakah setiap orang wajib dan berhak mendapat bantuan hukum demi pembelaan atas dirinya, dan seorang penasihat hukum atau kuasa hukum berhak membantu kliennya? Dalam hal ini, apakah seseorang yang jelas-jelas melakukan perkara hukum atau pelanggaran hukum masih berhak mendapat bantuan hukum dan juga pembelaan dari seorang kuasa hukum? Jawaban kami yaitu, setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 16 dan Pasal 26, yang menjamin setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat 3 memberikan syarat terkait bantuan hukum, yaitu 1. Kepentingan keadilan, dan 2. Tidak mampu membayar advokat. Terima kasih.